Dua kasus Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali yang ditangani kepolisian sudah hampir terkuak semua. Baik pemalsuan dokumen, yakni surat jalan buat Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak kembali ke Jakarta, maupun raibnya nama Joko di Red Notice Interpol. Dua jenderal polisi, Prasetyo Utomo dan Napoleon Bonaparte, serta Joko Chandra sudah saling mengaku memberikan uang demi membiarkan namanya terhapus di Red Notice Interpol di Barreskrim Polri. Saudara tersangka Joko Chandra menyampaikan telah menyerahkan uang sebanyak sejumlah uang. Kemudian tersangka yang lainnya juga demikian, sudah kita lakukan pemeriksaan dan telah mengakui menerima uang tersebut. Untuk tersangka TS dan tersangka NB tidak dilakukan penahanan. Hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice membuatnya leluasa ke Jakarta meski jadi buronan kejaksaan atas vonis 2 tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali sejak 2009. Joko dan Prasetyo sudah ditahan, tapi Napoleon yang disuap Joko tidak ditahan. Juga pengusaha Tommy Sumardi yang menjadi wakil Joko melobi para jenderal polisi tidak ditahan meski jadi tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan kasus yang menjerat dua jenderal di Polri, di Barreskrim Mabes Polri, sudah ada rekan kami Agi Kurniasandi. Agi, apakah hari ini rencana Joko Chandra akan kembali diperiksa? Ya, Juno dan saudara, hari ini tidak ada agenda pemeriksaan untuk Joko Chandra akan dilakukan di Barreskrim Polri. Namun informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Joko Chandra yaitu Krisna Murni bahwa Joko Chandra ini akan kembali diperiksa pada hari Jumat yang akan datang pada tanggal 28 Agustus 2020. Joko Chandra akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya, yakni Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian Brigjen Prasetyo Utomo, dan juga seorang pengusaha dan juga teman terdekatnya dari Joko Chandra, yakni Tommy Sumardi. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari penguasa atau kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte bahwa besok rencananya juga akan ada 4 tersangka ataupun semua tersangka yang terkait dengan kasus suap penghapusan Red Notice terhadap Joko Chandra ini akan dihadirkan di Barreskrim Polri. Namun untuk lebih jelasnya, pihak dari kuasa hukum ini tidak menjelaskan apa kegiatan yang akan dilakukan besok hari. Dan kami juga perlu mengkonfirmasi ini kepada pihak Barreskrim Polri ataupun terhadap Mabes Polri terkait dengan apa yang akan dilakukan pada besok untuk menghadirkan para tersangka terkait dengan kasus suap ataupun penghapusan Red Notice di Joko Chandra. Yang terakhir, Juno dan saudara, bahwa kemarin ini 3 tersangka telah diperiksa oleh tim Barreskrim Polri. 3 tersangka ini langsung diperiksa di Direktorat Tindakan Pidana Korupsi Barreskrim Polri sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih hampir 12 jam. 3 tersangka ini diperiksa. Dan menurut dari keterangan dari Mabes Polri bahwa yang paling banyak dicecar pertanyaan ialah Irjen Napoleon Bonaparte sebanyak 70 pertanyaan. Kemudian juga ada Tommy Sumardi sebanyak 60 pertanyaan dan Brigjen Prasetyo Utomo sebanyak 50 pertanyaan. Hal-hal yang ditanyakan ini sama seperti Joko Chandra yang sebelumnya 1 hari sebelumnya diperiksa juga oleh Barreskrim Polri terkait dengan adanya dugaan suap penghapusan Red Notice di Interpol Mabes Polri terkait dengan aliran dana suap, kemudian juga kapan pemberian suap ini dan kepada siapa saja suap ini diberikan. Namun tim penyidik dari Barreskrim Polri ini lebih berfokus terhadap waktu dan sebenarnya kapan pemberian suap ini dilakukan oleh pihak Joko Chandra melalui kepercayaannya yakni Tommy Sumardi. Dan sebelumnya memang ada pengakuan dari Joko Chandra yang lebih awal diperiksa oleh Barreskrim Polri bahwa ia mengakui telah memberikan suap kepada 2 petinggi jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Juno dan saudara, uniknya yang kami dapatkan informasi dari pihak Joko Chandra bahwa Joko Chandra ini mengakuinya memberikan suap kepada Tommy Sumardi, tetapi tidak kenal dengan 2 petinggi, yakni dengan Irjen Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Prasetyo Utomo. Joko Chandra tidak mengenalnya terhadap 2 petinggi tersebut, hanya memberikan uang suap tersebut kepada Tommy Sumardi. Dan untuk besaran suapnya pun tidak dirinci ada berapa besaran uang yang diberikan kepada 2 petinggi jenderal tersebut. Kami juga coba mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte
apakah ada dugaan dari tim penyidik yang menyampaikan ada berapa jumlah uang suap yang diberikan dari Joko Chandra kepada Napoleon Bonaparte. Dan jawabannya ialah memang cukup tinggi, tetapi tidak disampaikan berapa besarnya. Karena dari tim kuasa hukum Napoleon Bonaparte ini menyampaikan masih dalam tim penyidikan oleh tim penyidik Baris Krim Polri. Nanti jika telah selesai, nanti akan diumumkan berapa jumlahnya terkait dengan suap yang penghapusan red notice di Joko Chandra. Dan yang menjadi pertanyaan dari beberapa kalangan ya terkait dengan mengapa Napoleon Bonaparte ini tidak ditahan. Kami dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa ada 2 tersangka yang tidak mengalami penahanan. Yang pertama ialah Napoleon Bonaparte, kemudian juga ada Tommy Sumardi. Alasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian ialah karena 2 tersangka ini selalu kooperatif dalam memberikan kejelasan, sehingga dinilai oleh tim penyidik ini tidak perlu melakukan penahanan. Sedangkan untuk Brigjen Prasetyo Utomo ini mengapa ditahan? Karena pada kasus sebelumnya atau kasus lainnya, yakni tentang pembuatan surat jalan palsu, ini telah ditetapkan tersangka dan akhirnya harus ditahan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri. Dan padahal Juno Saudara, untuk penahanan tersangka ini dinilai sangat penting. Yang pertama adalah untuk mencegah pelarian dari tersangka dan juga untuk mencegah menghilangkan barang-barang bukti yang dilakukan oleh tersangka. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pihak Baris Krim Polri, mengapa alasannya tidak menahan dari 2 tersangka lainnya. Dan untuk sampai saat ini juga 2 kasus yang menjerat Joko Chandra dan diurus oleh Baris Krim Polri ialah ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus pembuatan surat jalan palsu yang melibatkan Joko Chandra dan 2 tersangka lainnya, yakni Anita Polopaking selaku pengacara Joko Chandra dan juga Brigjen Prasetyo Utomo. Lalu untuk kasus yang kedua ialah tentang dugaan suap penghapusan red notice di Interpol Mabes Polri, yakni melibatkan 3 tersangka lainnya, Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian Brigjen Prasetyo Utomo, dan yang terakhir adalah Tommy Sumardi yang diduga merupakan orang kepercayaan dari Joko Chandra. Kami akan tunggu tentunya bagaimana proses ini akan selesai dan juga bagaimana hasilnya yang akan dilakukan oleh pihak Baris Krim Polri. Juno. Ya, sebelumnya 2 jenderal ini yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo mengaku telah menerima suap dari Joko Chandra melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Lalu apakah juga polisi atau pihak penyidik Baris Krim Polri membeberkan bagaimana detail pemberian suap ini? Karena kita perlu mengetahui bahwa alur ini apakah juga ada nama-nama lainnya ikut nanti diperiksa. Ya, Agi, Anda bisa mendengar saya? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Terima kasih rekan Agi Kurniasandri dari Baris Krim Polri terkait dengan kasus suap 2 jenderal Polri terkait dengan kasus penghapusan red notice Joko Chandra.